Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, malam ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang who am I, tentang kelemahan diri. Kita akan melanjutkan ke pembahasan ataupun kelemahan yang ketiga, yaitu kurang percaya diri. Kalau sebelumnya terlalu percaya diri, sekarang kurang percaya diri. Nah, teman-teman, percaya diri atau self confidence ini adalah sebuah perasaan gitu ya, atau keyakinan tentang kemampuan diri sendiri. Nah, kadang-kadang kita kurang percaya diri, akhirnya mudah menyerah. Akhirnya kita tidak percaya dengan kekuatan ataupun kelebihan yang Allah berikan, yang Tuhan berikan. Nah, kurang percaya diri ini menjadi kelemahan kita yang ketiga tentunya. Setelah yang pertama egois begitu ya. Kemudian yang kedua terlalu percaya diri. Nah, yang sekarang kurang percaya diri. Teman-teman begini, sejujurnya rasa percaya diri ini adalah penting juga untuk kita perhatikan. Karena orang-orang hebat rata-rata berawal dari rasa percaya diri yang luar biasa. Bagaimana Thomas Alva Edison terus berjuang karena dia percaya pada kemampuannya dan memang percaya usahanya, akhirnya jadi orang-orang yang besar. Nah, oleh karena itu, kita pun ketika ingin lebih bermanfaat buat orang lain harus percaya diri. Misal begini teman-teman, kita punya kemampuan, kemudian diberi tanggung jawab, harusnya kita percaya diri bahwa mungkin karena kemampuan kita itu kita kasih tanggung jawab. Atau yang kedua, misal di sekolah guru menunjuk kita untuk mengikuti lomba itu. Nah, harusnya kita percaya diri bahwa guru itu mungkin percaya bahwa tentang kemampuan kita. Banyak juga teman-teman semuanya, saya pun berkarir teman-teman itu berawal dari percaya diri. Bagaimana dulu saya oleh guru saya disuruh untuk melakukan sesuatu, saya percaya betul bahwa walaupun kemampuan saya kecil, tapi kalau kita punya niat yang besar, niat yang baik, insya Allah akan bantu. Contoh begini, saya masih ingat ketika guru saya menyuruh saya untuk mendesain sebuah spanduk ataupun pamflet, saya mengiyakan karena saya percaya saya akan berusaha dengan sebaik mungkin. Walaupun pada waktu itu teman-teman saya belum terlalu jago ngedesain, tapi saya percaya kalau saya nurut ke guru dan takdim hormat ke guru, itu ada salah satu bentuk ataupun percepatan hidup saya. Oleh karena itu, waktu itu teman-teman semuanya, saya mengiyakan ketika guru saya bilang, "John, coba desain ini." "Siap, Pak." Akhirnya saya ngedesain. Walaupun teman-teman semuanya, kalau teman-teman tahu, desain saya waktu itu hancur. Tapi karena saya yakin bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan pula, begitu ya. Dan alhamdulillah, walaupun jelek, kepake waktu itu. Dan akhirnya guru saya itu terus menerus nyuruh saya hal tersebut. 1, saya merasa senang. 2, guru juga senang. 3, jadi rezeki. Artinya teman-teman semuanya, sekali lagi ini penting. Yang kedua teman-teman semuanya, ini cerita saya pribadi bahwa saya sering jarang menolak kalau guru memerintah. Suatu ketika saya disuruh, teman-teman, ini saya sering ceritakan, disuruh untuk mengikuti lomba puisi. Bayangkan, seumur hidup teman-teman saya belum pernah ikut lomba puisi. Secara ilmu mungkin saya nggak bisa. Satu, saya dulu juga pemalu begitu ya, dulu waktu sekolah tuh. Yang kedua juga saya belum pengalaman begitu. Tapi satu yang saya percaya, bahwa saya percaya diri kalau saya nurut, minimal 1, guru itu senang. Yang kedua, saya percaya bahwa Allah berikan kekuatan ataupun kelebihan yang luar biasa pada setiap manusia. Teman-teman, akhirnya saya ikuti tuh lomba puisi. Pokoknya nothing tulus deh, saya niat cuma 1, saya nurut ke guru. Yang kedua juga ya alma mater, mudah-mudahan lah ya gitu. Apa yang terjadi? Ada kekuatan yang tidak terlihat. Juara 1 men. Ya walaupun tingkat KKM ya, baru 10 sekolah berapa sekolah gitu ya. Tapi saya percaya, saya punya satu keyakinan bahwa saya harus percaya diri dalam membantu orang lain ketika saya bisa. Nah, jadi teman-teman, itu percaya diri. Nah, bagaimana cara agar kita meningkatkan percaya diri? Yang pertama, teman-teman semua, tetapkan tujuan Anda terlebih dahulu. Contoh, ketika saya disuruh oleh guru saya ikut lomba puisi, tujuan saya satu sederhana, saya harus membuat orang lain senang. Selesai. Dan ketika saya menerima tawaran itu, saya yakin guru saya pasti senang. Minimal dia sudah tidak harus nyari lagi orang lain untuk lomba itu. Jadi kita punya tujuan, tetapkan tujuan kita. Yang kedua, ketika saya juga dulu disuruh lomba ataupun olimpiade matematik. Awalnya saya pengen menang, tapi saya yakin
saya punya tujuan. Tujuan yang kedua, saya harus mengasah diri sendiri. Saya harus bergaul, saya harus berinteraksi. Akhirnya ketika kita punya tujuan, lahirnya percaya diri, begitu teman-teman semuanya. Sama ketika public speaking. Dulu teman-teman semuanya, saya public speaking itu hancur sekali, tapi saya punya tujuan, ingin lebih manfaat buat orang lain. Karena salah satunya apa? Public speaking. Jadi yang pertama apa? Tetapkan tujuan. Yang kedua, setelah buat tujuan, buat komitmen. Saya sering bilang ke teman-teman bahwa motivasi itu adalah apa yang membuat kita bergerak. Dan komitmen adalah apa yang membuat kita terus bergerak. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, buatlah komitmen minimal pada diri sendiri. Dan kalau saya teman-teman semuanya, saya mencoba berkomitmen bahwa saya harus berbuat baik ke siapapun gitu. Ke siapapun harus berbuat baik. Bahkan kadang-kadang kita ke musuh pun harus berbuat baik. Ke musuh pun buat baik, apalagi ke guru saya sendiri. Oleh karena itu, saya kalau disuruh guru itu, kadang-kadang jawabannya cuma satu, siapa. Tentu itu kalau saya memang bisa begitu ya. Kalau misalnya saya disuruh yang tidak bisa, saya pun akan mencoba mengkomunikasikan. Tapi kadang-kadang guru memerintah itu, nyuruh itu sudah dia punya tolak ukur bahwa ketika dia memerintah kepada orang yang tepat begitu. Saya selalu memikirkan begitu, termasuk orang tua, semuanya begitu. Nah, jadi teman-teman yang kedua apa? Buat komitmen. Yang ketiga, setelah itu kita tinggal bertanya apa sumber daya yang kita miliki, teman-teman. Sederhananya minimal kita punya badan yang lengkap. Itu sumber daya yang paling luar biasa. Jadi kalau bertanya apa sumber daya yang kita miliki, badan lengkap, selesai. Masalah yang lain-lain kita bisa cari. Nah, kemudian teman-teman yang selanjutnya, setelah kita ini, pikirkan metode terbaik untuk mencapai tujuan itu. Setelah kita tahu sumber dayanya, metode apa untuk mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir, nah siapa yang akan mendukung Anda? Keluarga, teman, sahabat, atau begitu. Nah, kalau saya teman-teman, jujur saya keluarga sangat mendukung, terutama istri gitu ya. Ketika saya tahu bagaimana cara mencapai tujuan itu, apa daya dukung yang bisa saya dapatkan minimal dari keluarga gitu. Istri saya selalu mensupport untuk kebaikan tuh selalu mensupport. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman juga ada orang yang mendukung, termasuk mungkin kalau saya anak saya, orang tua saya, mertua saya, semuanya mendukung. Akhirnya itu membuat kita menjadi percaya diri. Yang tadinya mau down, tapi ada pulang ke rumah istri langsung menyemangati, wah naik lagi. Jadi kalau kata main PS itu sedang 99 merah ke atas ya. Karena saya juga dulu senang main PS gitu. Nah, jadi itu teman-teman semuanya, bagaimana kelemahan kita adalah kurang percaya diri. Dan cara-cara untuk meningkatkan percaya diri kita itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, selagi kita memang memiliki nafas, masih diberi kesempatan bernapas oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita percaya diri. Itu teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton, like dan komen dan share. Semoga kebaikan teman-teman Allah dapat gandakan gitu ya. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.